Teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kembali lagi sama aku Yulia. Oke teman-teman, seperti biasa nih aku mau nge-share lagi aktivitas di pagi hari aku. Dan ini diawali dari beres-beres dapur yang berantakan banget ya teman-teman. Karena semalam tuh aku nggak sempat beres-beres, abis tutup warung tuh udah langsung istirahat aja. Jadi ini jatahnya pagi-pagi ya teman-teman. Oke, dan di sini aku mau ngerapi-rapihin dulu sama mau ngumpul-ngumpulin dulu cucian kotornya atau cucian piring gitu ya teman-teman. Nah karena ini tuh masih berantakan banget di meja, terus sampah-sampah juga berantakan banget kayak gini. Aku tuh orangnya emang apa ya, agak-agak pemalas gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekalinya udah beres-beres ya udah, semuanya aku beresin sampai bersih kayak gitu. Tapi beres-beres ini bisa apa ya, bisa menghilangkan stres juga loh teman-teman. Nah kayak aku kalau misalkan berantakan kayak gini sebenarnya bikin aku tuh kayak stres, terus kayak pengennya tuh marah-marah gitu ya. Tapi kalau udah bersih itu bawaannya tuh tenang, happy aja gitu. Dan kalau misalkan lagi banyak pikiran, banyak pikiran ya. Ya namanya juga manusia ya teman-teman, jadi selalu ada aja yang dipikirin. Nah, solusinya beres-beres kayak gini ya teman-teman, karena dengan beres-beres bikin hati kita juga tenang. Terus ngelihat tempatnya rapi, bersih, pokoknya itu bawaannya tenang aja gitu ya teman-teman. Oke, dan di sini aku juga mau refill dulu si saus ya. Ini tuh sebenarnya buat jualan aku bakso ayam, tapi udah 2 hari ini aku lagi libur dulu ya. Karena ada sesuatu hal, ada sesuatu hal terus ya teman-teman, aku tuh jualan. Tapi kalau untuk es kulkul tetap aja ada gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari emang buka kan, emang gak repot. Kita tuh cuman stok-stok coklat aja kayak gitu. Nah dan ini alhamdulillah untuk meja dapurnya juga udah bersih, udah beres. Terus untuk tempat perbumbuan walaupun itu masih kosong melompong, itu juga udah rapi, udah bersih ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau beres-beres dulu di kamar mandi karena ini udah banyak sampah. Aku tuh kebiasaan banget ya kalau di kamar mandi kayak sampah-sampah bekas sabun atau sampo kayak gitu suka disempel-sempelin gitu ya teman-teman. Tapi jangan ditiru ya, ini tuh nggak baik. Nah jadi ini untuk sampah-sampahnya aku beresin dulu. Tapi barusan bukan sampah dari kamar mandi ya teman-teman yang sebanyak itu tuh tadi bekas di dapur. Terus aku bawa aja plastiknya ke sini biar gak berceceran gitu kan, sampah-sampahnya juga kotor. Nah dan lanjut di sini aku mau nyikat-nyikatin dulu, dan mohon maaf juga ya ini tuh apa ya, ubinnya tuh nggak bersih-bersih, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ini udah lama. Terus aku juga padahal udah nyikatnya banyak pakai sabun tapi tetap aja masih hitam kayak gitu ya teman-teman. Mungkin harus dibersihin kerak-keraknya kali ya, kayak gitu ada khusus sabunnya. Nah kalau di sini kan aku pakai sabun cuci biasa aja gitu, pakai sabun colek ya teman-teman. Nah oke, dan di sini juga untuk embernya aku bersihin karena kalau ember itu setiap hari harusnya dibersihin ya. Apalagi sekarang ini banyak banget nyamuk, jadi harus super hati-hati banget gitu ya. Takutnya kan nanti nyamuknya tuh pada bertelur di air gitu ya teman-teman, jadi jentik. Jadi emang harus setiap hari dibersihin. Oke, lanjut di sini ke cucian piring. Nih cucian sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya teman-teman, cuman karena berantakan naruhnya jadi kayak kelihatan numpuk, kelihatan banyak gitu, padahal ini cuman sedikit. Nah dan ini juga biasanya kan tempat masak aku di sini, sekarang untuk masaknya jadi di depan. Nah sekalian buat jualan juga ya teman-teman, jadi aku tuh punya kompornya cuman satu, ya udah aku taruh di depan aja. Nah jadi sekarang masak sama jualan di depan dan di sini kosong. Nah karena ini kosong, ini tuh harus benar-benar bersih banget karena suka mondar-mandir tikus gitu ya teman-teman. Nah tikus itu jadi leluasa gitu loh, apalagi di sini kan ada kayak busa-busa. Terus di bawah kolong sini tuh sebenarnya banyak perabotan gitu ya teman-teman. Aku juga pengen mindahin tapi nggak tahu juga nih mau mindahin kemana karena emang nggak ada gudang. Jadi sempal-sempil aja kayak gitu. Nah oke, di sini juga aku sikat-sikatin dulu biar lebih enak nanti kalau nginjek ya teman-teman, karena ini tuh suka banyak apa ya, kayak kotoran tikus gitu. Si tikusnya tuh mondar-mandir mulu. Ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Terus semoga teman-teman juga dilancarkan usahanya ya, apalagi yang baru pertama kali buka usaha. Mudah-mudahan usahanya lancar terus dan makin semangat gitu ya, terus apa ya, produktif gitu ya teman-teman.
Nah, dan ini alhamdulillah untuk cucian piring aku, untuk beres-beres di dapurnya udah beres semua. Dan ini sebenarnya nggak kerasa juga, padahal aku beres-beres cuman di area dapur aja sama di wastafel kayak gini ya teman-teman. Tapi ini lama banget beresnya. Mungkin kalau di video cuman beberapa menit gitu ya, karena udah aku edit-edit. Tapi aslinya ini lumayan juga sih. Nah, dan ini di belakang sengaja nggak aku taruhin apapun gitu ya teman-teman, karena ini sekarang udah jadi tempat jemur pakaian aku. Biasanya aku kan jemurnya di depan, karena di depan udah dibikin warung, udah dibikin tempat jualan. Jadi ya udah akhirnya aku jemurnya di belakang sini, dan lumayan lama juga sih kalau ngejemur di sini, keringnya tuh sekitar 2 harian gitu. Nah, dan ini aku juga mau ngangkatin dulu jemuran yang udah kering. Ini tuh keset ya teman-teman, tapi bekas celana gitu. Ini udah nggak kepake, tapi lumayan juga kalau misalkan ada yang kotor-kotor atau yang basah gitu kan, kalau pakai keset yang asli gitu nggak terlalu menyerap juga. Kalau misalkan pakai bahan-bahan bekas baju kayak gini kayaknya enak juga gitu ya teman-teman. Oke, dan sekarang aku mau lanjut masak dulu, dan ini untuk bahan-bahannya sisa-sisaan gitu ya teman-teman. Jadi ini udah jadi penunggu kulkas udah beberapa hari ini, belum aku masak-masak. Ya udah di sini mau lanjut aja aku masak. Nah, dan ini untuk pertama-tama aku mau masak dulu kepala ayam karena udah 2 hari di kulkas ya teman-teman, tapi masih bagus karena aku taruh di freezernya. Dan ini untuk bumbunya juga sederhana banget ya. Di sini aku pakai kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus ini aku pakein kunyit dan serai. Ini juga bumbunya aku nggak beli, yang ada aja di rumah gitu ya teman-teman. Ini perdana banget sih aku pakai bumbu kayak gini, nggak komplit. Nah, ini tinggal dikasih air, terus dikasih kecap karena ini nggak ada tomatnya. Jadi mau aku kasih saus sambal aja ya teman-teman. Tapi saus sambalnya juga ini ada asam-asamnya. Jadi anggap aja gitu tomatnya. Nah, dan terakhir di sini aku masukin daun bawang. Nah, kalau misalkan udah ini tinggal didiamin aja sampai airnya menyusut. Nih kalau misalkan udah menyusut tinggal diangkat aja ya teman-teman. Dan ternyata ini rasanya lumayan juga ya, pedes. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau masak bihun sama sawi karena Rapan itu minta dimasakin bihun gitu ya teman-teman. Ini bumbunya juga cukup pakai bawang merah sama bawang putih cincang. Terus di sini aku masukin bihunnya. Bihunnya tadi udah aku rendam dulu di air panas ya teman-teman. Dan ini untuk sawinya juga aku masukin. Ini tinggal ditambahin kecap penyedap rasa kayak gitu-gitu ya teman-teman. Udah deh, sesimpel itu ya masakan aku. Tapi alhamdulillah, dan Rapan itu suka banget, katanya ini bihunnya enak mah. Padahal bumbunya ini nggak banyak-banyak ya. Ini bumbunya seadanya gitu ya, cukup simple. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Color. Oke teman-teman, untuk kepala ayam sama bihunnya juga udah matang. Lanjut, di sini aku mau numis toge dulu. Pokoknya pagi ini masaknya tuh pembersihan. Yang ada di kulkas aku masak semua ya, semua juga nggak banyak ya teman-teman. Ini cuma 3 menu aja. Nah, ini untuk bumbunya juga cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja togenya, ini nggak usah dikasih air. Terus tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya, udah kayak gitu. Ini juga aku masaknya setengah matang aja biar nanti si togenya tuh ada kriuk-kriuknya teman-teman, nggak lembek banget, jadi enak. Nah, oke, ini juga untuk togenya udah matang, tinggal disajikan aja. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk menu kali ini walaupun menunya simple, sederhana, tapi nikmat banget ya teman-teman. Nah, dan ini kita mau lanjut makan dulu. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.